Jadi ini bukan organisasi. Ya. Kalau misalkan sekarang yang ada kan semua organisasi, ada badan hukumnya, kita tidak ada. Jadi kita pelaksanaan syariat semata-mata. Dan imam pertama sampai imam sekarang pernah ditanya apa hukumnya baiat di dalam jamaah muslimin yang dimaksud sekarang. Kemudian dia bilang bahwa hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Kenapa? Karena ini kewajiban syariat. Kalau umat Islam tidak melaksanakan, dosalah seluruh kaum muslim. Mereka. Nah kemudian juga jangan lupa di Al-Quran juga kalimatnya ada Mama ya ta'ala wa rasulah waladina amanu fa'inna hizballahu humul ghalibun. Siapa yang menjadikan pimpinan kepada Allah, Rasul dan orang-orang beriman, maka itulah hizbullah yang Allah akan menangkan mereka. Nah kemudian dalam hadis riwayat Tirmizi dengan hadis dengan derajat sahih bahwa Rasul sudah menyebutkan untuk kamu terhindar dari ghil, dari kebencian tadi, syaratnya 3. Salasun la yuhinu alaihina qalbu muslimin aw sadrul muslim. 3 perkara yang tidak akan terjadi kedengkian di hati seorang muslim. Pertama, ikhlasul amali lillah. Ikhlas beramal karena Allah. Yang kedua, wa munasahatu aimatil muslimin. Menasihati imam muslimin. Artinya adanya imam dan kemudian terjadi nasihat kepada imam. Yang ketiga, wa luzumi jamaatil muslimin. Menetapi jamaah muslimin. Itulah dari Rasulullah SAW. Untuk menghilangkan ghil itu bukan dengan konsep kita. Konsep Rasul, 1 ikhlas beramal karena Allah, 2 menasihati imam, yang 3 menetapi jamaah muslimin. Beda Ustaz, Ya. saya akan mengeluarkan hadis juga. Ya. Jadi ikhwanan itu adalah persaudaraan itu adalah konsepnya adalah tidak saling mencela. Tidak boleh memanggil panggilan yang buruk di surat apa? Al-Hujarat. Ya. Jadi orang yang mencela tidak saling menyalahkan, kemudian saling ruhama ubainahum, begitu. Untuk menghilangkan ghil itu dengan ikhwanan. Ikhwanan itu apa konsepnya? Ruhama ubainahum, ikramul muslimin, begitu Ustaz. Ya. Jadi terus tidak saling menolak. Seperti yang satu misal perbedaan Tapi sawal. yang pasti di Al-Quran hadis tidak ada kalimat untuk melakukan ikhwan harus bergabung dengan YPN. Tidak ada. Nah, ada. Tidak ada. Tidak. Tapi iya tidak ada. Iya. Juga demikian juga di dalam di dalam Al-Quran hadis tidak harus bergabung dengan jamaah muslimin. Aku tadi hadis sudah disampaikan. Jamaah muslimin. Karena jamaah muslimin itu dalam pengertian Ustaz, tapi jamaah muslimin itu adalah kelompok umat Islam secara global Ustaz. Tadi kan Sudah disebutkan tadi. Saya setuju juga kan semuanya Nah. jamaah muslimin itu jamaah muslimin. Nah, iya, berarti tapi orang kenapa yang mesti menggunakan istilah lain lagi? iya, berarti orang yang gabung ke YPM juga jamaah muslimin Ustaz. Iya. Nah, Jamaah jadi muslimin itu. iya, Hanya jadi bedanya belum di antara imamnya. nah, Gitu aja. kalau berbeda begitu, kami juga bisa bilang orang yang yang tidak gabung ke YPM juga tidak baiat, karena kami pakai baiat Ustaz. Sekarang yang jadi konsep bagaimana setiap jamaah, klaim jamaah ini bisa bersatu, itu yang dibahas. Dengan apa nantinya? Nah itu nanti kan ada dalil-dalil, itu kepingin saya Ustaz 2 hari. Syukur-syukur siapa namanya orang yang saya cinta itu siapa Ustaz? Syekh Baraja. bukan Syekh Nasai itu kepingin. Iya. 86 tahun, susah. Udah sepuh beliau. Iya, itu saya Ustadz kalau kena semua sepaham beliau. Beliau jujur, baik. Kemudian beliau waktu itu ada berselisih dengan saya. Saya tolak hadisnya beliau dari Abu Hurairah, padahal itu sahih. Saya tolak hadis ini Syekh. Karena saya lebih mengambil hadisnya Bunda Aisyah. Beliau itu jujur Ustadz. Iya, benar sampean, saya juga mengambil lebih apabila perselisihan tentang wudhu saya mengambil dari Bunda Aisyah daripada Abu Hurairah. Ya itu artinya ada skala prioritas. Seperti itu tadi Ustadz, beliau jujur seperti itu tadi masalah khilafah. Beliau mengeluarkan alaikum bisunnati wa saya bilang itu hadisnya secara matan Syekh. Jangan secara pelawi dulu, secara matan kami tolak. Jadi tolong oh iya gitu. Kemarin saya bilang bahwa puasa Syawal, padahal itu benar ke puasa Syawal
itu makruh. Syekh bilang, oh iya betul, gitu. Saya suka itu Ustaz. Yang tidak sepaham itu sama saya satu, masalah jamaah. Gitu. Syekh sepertinya menskreditkan jamaah umat Islam yang lain, dan beliau itu hanya kepada jamaatul muslimin saja. Nah itu kepinginnya itu. Tapi selain itu, Syekh itu mungkin karena beliau itu pinter menguasai ilmu-ilmu alat, sehingga, atau karena beliau sepuh takwa betul, sehingga beliau itu dalam berdiskusi lebih jujur Ustaz. Syukur-syukur kalau itu didatangkan. Kemudian itu Ustaz, sebenarnya ini menurut saya pengetahuan agamanya tidak seberapa. Khalifah siapa namanya? Baroja itu loh Ustaz. Oh, Abdul Qadir Hasan Baroja. Abdul Qadir Hasan Baroja. Kalau bisa itu beliau juga didatangkan, gitu. Agar bisa agar bisa itu diskusi. Gitu. Ya, baik. Teman saya kemarin ya pada Kiai, pengalaman kami dalam menyampaikan masalah ini seperti yang beliau sampaikan tadi. Kita mendatangkan satu komunitas dari sekian banyak komunitas, kemudian bicarakan, seringkali yang terjadi itu justru menonjolkan benderanya masing-masing. Nah ini kita khawatirkan. Maka kami akan lebih senang justru person to person atau satu seperti ini. Nanti kami sampaikan di tempat lain. Karena pengalaman saya seperti itu. Ya, jadi lebih enak gitu kalau kita menyatukan itu dua konsep aja dulu. Nah, terus setelah itu nanti saya pun dengan yang lain seperti itu. Nah, kalau semacam itu Ustaz, ya, ini maaf saya potong. Ya. Kalau semacam itu nanti, ini maaf, yang direkrut itu orang-orang awam Ustaz. Kenapa sih orang-orang awam? Iya, karena dia tidak memahami kan kita bicara dengan orang ahli. Nah, ini kalau istilahnya di sini adalah, di sini nanti kita tahu ya Ustaz, perekrutan umat Islam ini kadang-kadang dibingungkan oleh perekrutan kepada umat Islam masing-masing. Seperti siapa namanya, Khilafatul Muslimin, kemudian LDD itu merekrut umat Islam untuk masuk ke golongannya sendiri, gitu. Dan ini nanti muter Ustaz. Kalau itu kayak Ustaz temui kami gitu. Tetapi kalau langsung dikumpulkan selama 2 hari minimal, walaupun saya satu misal bersifat asobiyah Ustaz, tapi selama 2 hari itu asalkan mereka berjanji tanda tangan, tidak meninggalkan mereka akan menemukan banyak banyak geseran, gesekan. Nah, banyaknya geseran itu istilahnya putihnya beras kan karena gesekan. Itu penting. Betul. Saya setuju. Nah, itu. Jadi semuanya sudah pernah kami alami. Dari Kediri udah berapa kali? Dulu di Sunda Kelapa itu, Sunda Kelapa 3 hari malah. 3 hari. Musyawarah ini 3 hari. Semua ulama dan zuama itu datang. Nah, kami mendapatkan daftar itu dari Profesor Dr. Mukti Ali. Waktu itu Menteri Agama. Jadi dari beliau lah dapat daftar ulama di seluruh Indonesia. Diundang dan hadir selama 3 hari 3 malam bicara masalah itu. Nah, jadi waktu itu di antara kesimpulannya bahwa memang sampai sekarang belum ada komunitas kaum muslimin yang mengamalkan kehidupan berjamaah dengan identitas jamaah muslimin kecuali dipimpin oleh Imam Wali Al-Fatah. Itu di antara kesimpulan waktu itu. Nah, jadi kami tetap berada di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi berbeda dengan orang MBI. Kalau dia kan mengklaim dirinya sendiri yang benar, yang lain salah. Kami tidak seperti itu. Makanya kami tadi tetap merangkul kaum muslimin karena muslimin adalah saudara kami. Jadi sekali lagi saya tegaskan, semua kaum muslimin adalah jamaah muslimin. Hanya bedanya ada yang sudah mengamalkan dengan baiat seperti hanya kami laksanakan, dan identitasnya pun jamaah muslimin, tidak mengistilahkan yang lain. Ada juga yang belum mengamalkan baiat seperti Pak Kiai tadi, tapi tidak mengistilahkan jamaah muslimin. Nah gitu ya. Kalau kami mengistilahkan jamaah muslimin karena kami tidak menemukan dalil yang lain selain dari Rasul tadi, talzamu jama'atan muslimin. Saya kira begitu ya. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai jamaah al-muslimin. Kalau di sini saya sepakat semuanya, bahkan mungkin sepakat bahwa kita wajib
berada dalam jamaah. Sepakat, insya Allah semuanya sepakat. Cuma yang menjadi pertanyaan adalah jamaah yang ingin ditanyakan di sini standarnya, karena di sini disampaikan hanya kewajiban berjamaah, Ustaz ya. Jadi kewajiban berjamaah semuanya sudah disampaikan dan konsekuensinya juga sudah dijelaskan. Tetapi standar jamaah al-muslimin yang sekiranya umat itu tidak bingung siapa jamaah muslimin, karena tadi juga disebutkan jamaah muslimin adalah jamaah yang berada di atas kebenaran, seperti itu. Maka kalau demikian yang dipaparkan Ustadz ini maksudnya adalah jamaah muslimin standarnya bagaimana, Ustaz? Standar kebenarannya itu bagaimana? Karena bisa saja yang lain mengaku ini adalah jamaah al-muslimin. Bisa saja kelompok lain juga mengaku bahwa ini adalah komunitas atau jamaah al-muslimin. Maka perlu disampaikan, dijelaskan standar kebenaran yang wajib diikuti oleh kaum muslimin itu jamaah yang bagaimana. Kemudian yang kedua, istilah jamaah muslimin menurut saya, karena istilah Amirul Mukminin itu sudah ada sejak selesainya wafat Rasulullah SAW. Itu ada istilah Amirul Mukminin, bukan Amirul Muslimin, tapi Amirul Mukminin. Kenapa demikian? Karena pada masa itu banyak orang-orang munafik yang tidak mau melaksanakan syariat, seperti tidak mau zakat, sehingga khalifah pada saat itu menegaskan tidak ada istilah Amirul Muslimin. Kenapa? Kalau seandainya istilah Amirul Muslimin direalisasikan pada zaman itu, orang-orang munafik pasti masuk pada kategori umat Amirul Mukminin pada zaman itu, sehingga istilah Amirul Mukminin yang digunakan untuk menghilangkan orang-orang munafik pada zaman itu. Kemudian jamaatul muslimin, sebagaimana saya pahami al-muslimin di sini, maka bukan kepada nilai iman, tetapi kepada nilai Islam. Maka siapapun daripada jamaah al-muslim kaum muslimin, maka bisa saja dia disebut sebagai jamaah al-muslimin secara definitif, seperti itu, Ustaz. Ini saja yang bisa saya tanyakan dan saya paparkan. Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz. Demikian. Ustaz Sofian, di buletin itu saya tuliskan pada halaman ke-3 ya, sebutkan tentang jamaatul muslimin. Disebutkan Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam menyebutkan 5 pengertian al-jamaah. Yang pertama, al-jamaah ialah masyarakat umum dari penganut Islam. Yang kedua, al-jamaah ialah kelompok ulama mujtahidin, imam madhab itu. Kemudian al-jamaah ialah para sahabat radhiyallahu anhum secara khusus. Dan al-jamaah ialah umat Islam apabila bersepakat atas suatu perkara dan para agama lain diwajibkan mengikuti mereka. Dan kemudian al-jamaah ialah jamaatul muslimin apabila menyepakati seorang amir atau imam. Itu dalam kitab Al-I'tisam. Al-jamaah ialah jamaatul muslimin apabila menyepakati seorang amir. Al-I'tisam halaman 565. Dalam hal ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil perkataan Ibnu Jarir At-Tabari bahwa yang benar tentang maksud ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pada Hudzaifah bin Yaman tadi, engkau menetapi jamaah muslimin dan imam mereka, ialah berpeganglah kepada orang-orang yang telah sepakat berbaiat mengangkat seorang amir dalam ketaatan. Barang siapa melanggar melanggar baiatnya, maka ia telah keluar dari al-jamaah. Ibnu Khalil rahimahullah dalam kitabnya As-Sunnah berkata, al-jamaah ialah jamaatul muslimin, yaitu para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari akhir. Mengikuti mereka merupakan hidayah, sedangkan menyelisih mereka adalah sesat. Sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Nisa 115. Nah, Imam At-Tabari menyebutkan pula bahwa al-jamaah ialah jamaatul muslimin yang sepakat atas seorang amir atau pemimpin. Nabi SAW bersabda, siapa saja yang mendatangi umatku untuk memecah jamaah mereka, maka pukullah lehernya siapapun orangnya. Nah, itu diantara dalil-dalil yang bisa dipahami. Banyak sekali sebenarnya. Kami sudah mengumpulkan dari jamaah ini ada 223 dalil tentang
penjelasan bahwa hakikat jamaah muslimin seperti apa. Nah, kemudian kalau kita membuka Maktabah Syamilah yang punya kami dulu dari edisi 2009, dari 6.656 kitab, disebutkan kalimat jamaatul muslimin ada 3.986 kali. Ini menunjukkan bahwa satu hal yang tidak bisa dianggap sederhana. Nah, lalu gimana kriterianya? Pertama, bahwa jamaah muslimin ini bukan untuk suatu wilayah, suatu negeri, tapi untuk kaum muslimin. Siapa saja di antara mereka yang beriman, ya, yang meyakini dengan kebenaran syariat kehidupan berjamaah, lalu kemudian sudah diwujudkan, maka itu boleh bergabung. Maka yang berbaiat dalam jamaah muslimin kepada imam sekarang pun tidak hanya orang Indonesia, dari Malaysia, dari Filipina, dari Thailand, dari Palestina, dari Mesir, dari Sudan dan berbagai negara lain, ya Palestina, dan kemudian Nigeria juga yang lainnya, itu pada berbaiat kemari gitu. Jadi tidak membuat sendiri-sendiri. Nah, sentralnya ada di Qadarullah sampai hari ini masih di Indonesia. Allah alam untuk imam yang berikutnya. Imam pertama memang asli orang Ngawi. Imam pertama itu lahirnya di Ngawi tapi besar di Jawa Tengah. Nah, itulah Dr. Syekh Wali Al-Fatah yang kemudian tinggal di Jakarta. Lalu kemudian imam yang kedua dari Padang, imam yang ketiga Shalom Mansur dari Semarang. Nah, waktu mau pengangkatan imam ketiga ini, salah satu yang dicalonkan adalah termasuk Dr. Syekh Mahmud Muhammad Syam, itu mantan imam Masjidil Aqsa dari Palestina. Namun qadarullah, beliau sebagai ketua ulama Palestina di Yaman, nah pas kondisi kerusuhan, kemudian tidak terdeteksi dan sempat lost kontak selama 2 tahun. Jadi beliau selama 2 tahun tidak terkontak, susah dilacak itu. Tapi setelah itu begitu sudah 2 tahun, tahunnya imamnya sudah ganti ya. Gitu. Dan beliau pun ini melanjutkan baiatnya kepada imam yang berikutnya. Nah itulah. Jadi ini bukan organisasi. Ya. Kalau misalkan sekarang ya ada kan semua organisasi, ada badan hukumnya, kita tidak ada. Jadi kita pelaksanaan syariat semata-mata. Dan imam pertama sampai imam sekarang pernah ditanya apa hukumnya baiat di dalam jamaah muslimin yang dimaksud sekarang ini. Kemudian dia bilang bahwa hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Kenapa? Karena ini kewajiban syariat. Kalau umat Islam tidak melaksanakan, dosalah seluruh kaum muslimin. Tapi hari ini kita justru menyelamatkan umat Islam agar tidak mendapatkan dosa, kita laksanakan ini dan kita sampaikan kepada kaum muslimin. Jadi dalam ini begitu. Tentang secara bahasa memang semua kita ini adalah jamaah muslimin, semua jamaah muslimin. Bedanya ada yang sudah berbaiat, ada yang ya, ini Pak Kiai, Ustaz Sofyan, yang lain semua kita ini jamaah muslimin. Hanya kami sudah berbaiat kepada imam, Pak Kiai sama Ustaz Sofyan kan berbaiat kepada imam. Maksud saya adalah imam yang dibaiat dalam wujud jamaah muslimin, bukan ormas, bukan orpol, dan tidak juga terbatas oleh teritorial. Jadi itu ya, kalau misalkan saya membutuhkan, saya bisa pakai slide banyak sekali yang harus dijelaskan, tapi kurang lebih itu gambaran kurbannya. Jadi kami tidak mengisolir diri juga, ya, tidak eksklusif gitu, ya, kami tetap. Makanya kalau misalkan ada acara-acara di pusat, kami selalu berusaha mengundang dari kaum muslimin yang lain untuk bisa menjadi pembicara dan juga bisa sama-sama ikut meramaikan. Karena ini adalah kewajiban kaum muslimin seluruhnya. Demikian.